Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya pada 5 Oktober kemarin, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh wakil rakyat di DPR. Tapi ngomong-ngomong kalau boleh tahu ya, rakyat yang mana ya yang diwakilin? Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Jangan-jangan rakyat yang berduit saja. Dalam rapat paripurna kemarin, sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi menolak RUU Cipta Kerja ditetapkan menjadi undang-undang. Fraksi yang menolak ialah fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat sempat meminta agar pengesahan RUU Cipta Kerja ini ditunda. Anggota fraksi Demokrat Irwan mengatakan RUU ini mendapat penolakan dari publik di banyak tempat. Lantaran suara yang tak bulat, fraksi Demokrat sempat meminta voting dalam pengambilan keputusan. Namun usulan itu tak disetujui dan Demokrat memutuskan untuk walk out dari sidang paripurna. Hal-hal yang telah kita sepakati Interupsi di Pak dalam Ketua. rapat. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya, Tunggu saya Pak, berikan tunggu kesempatan Pak ke Ketua. BNI. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati. Toh kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, Pak Beni. menit. Saya ngatur dalam kesempatan 1 ini. menit. Setelah pemerintah baru Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Sejumlah pihak, baik buruh maupun koalisi masyarakat mencurigai pengesahan yang mendadak ini demi mendahului aksi mogok nasional oleh kelompok buruh yang direncanakan berlangsung pada 6 Oktober hingga 8 Oktober. Terlebih lagi, kelompok buruh yang akan menggelar aksi ke depan gedung DPR dihadang di sejumlah titik. Kalau begini, terlihat seperti pemerintah dan DPR sengaja menutup ruang bagi aspirasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Ketika perhatian dan energi masyarakat tersita untuk menyelamatkan diri dari pandemi, mereka ngebut untuk membahas RUU ini. Pesanan siapa sih? Astagfirullahaladzim. Kameramen diam, nggak boleh seuzon. Tapi bagaimana saya nggak seuzon? Wong mereka bukannya menjaring masukan seluas-luasnya, malah seakan-akan jadi curi-curi kesempatan dalam kesempitan. Bahkan kepolisian sempat meredam dan melarang aksi unjuk rasa dan mogok nasional yang menolak RUU Cipta Kerja. Hal itu tertuang dalam telegram kepada Polri tertanggal 2 Oktober 2020. Dalam telegram tersebut, Kapolri menginstruksikan beberapa hal untuk jajarannya terkait rencana aksi unjuk rasa dan mogok nasional kelompok buruh dan masyarakat sipil lainnya menolak RUU Cipta Kerja. Beberapa instruksi di antaranya melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini, mencegah, meredam, dan mengalihkan aksi unjuk rasa dengan dalih mencegah penyebaran COVID-19, patroli cyber pada media sosial, dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi. Unjuk rasa nggak boleh, tapi dangdutan boleh. Dari awal, pembahasan RUU Cipta Kerja ini sudah cacat. Pemerintah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ketika merumuskan RUU Cipta Kerja secara sembunyi-sembunyi. Pasal 96 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu menjamin hak masyarakat untuk memberi masukan dalam perumusan undang-undang. Faktanya, pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha dan segelintir akademikus ketika menyusun rancangan Omnibus Law. DPR memang memberi harapan palsu ketika mengundang dan meminta masukan perwakilan Serikat Buruh Agustus lalu. Namun kesepakatan terakhir DPR dan pemerintah terbukti mengabaikan masukan dari kalangan buruh. Pasal-pasal yang mempermudah kegiatan usaha tapi berpotensi merugikan lingkungan pun masih bercokol dalam rancangan terakhir Omnibus Law. Begitu pula dengan pasal-pasal yang melemahkan prinsip desentralisasi dan sistem check and balances dalam pemerintahan. Dalih pemerintah dan DPR bahwa Omnibus Law perlu segera berlaku demi menggenjot investasi itu nggak valid. Di tengah kegagapan pemerintah menghadapi wabah, investor asing nggak akan begitu saja masuk ke Indonesia, semata-mata karena ada jaminan Omnibus Law. Tapi, kalau memang RUU Cipta Kerja dirancang hanya untuk melindungi kepentingan pengusaha, ya kekompakan DPR dan pemerintah sudah sewajarnya mendapat perlawanan keras dari masyarakat luas.
selemah-lemahnya perlawanan adalah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Saya Riki Nugraha, sampai jumpa di Fokus berikutnya.